Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel saya, Gesti Amalia. Semoga video-video yang saya tampilkan ini bermanfaat buat para ibu maupun calon ibu, terutama apalagi tips-tips yang tentang anak. Tapi itu semua tidak bertujuan untuk menggurui. Semua ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi ini hanya tips atau sharing saya sesuai pengalaman saya ya bun. Jadi video saya hari ini mengenai proses penyapihan anak saya, Genta Haiza. Umur Genta bulan ini udah 23 bulan kalau sesuai dengan tahun Masehi. Sedangkan kalau sesuai tahun Islam, akhir bulan ini sekitar tanggal 26 atau 27 Juli 2020 ini umurnya sudah 2 tahun secara tahun Islam atau tahun Hijriah. Tetapi kalau secara tahun Masehi, dia umur 2 tahunnya masih bulan depan, bulan Agustus. Nah, alhamdulillah hari ini adalah hari ke-6 Genta tanpa nena sama sekali. Ternyata proses sapi itu tidak mudah bun, apalagi untuk anak seperti anak saya yang tidak memakai dot, benar-benar full ASI, benar-benar full DBF, hanya selingan UHT atau sufor sesekali banget. Susahnya adalah karena dia sangat ketergantungan sudah dengan DBF itu sendiri. Itu seperti temannya ketika akan tidur, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya bun. Kira-kira saya proses penyapiannya 4 hari. Nah, proses penyapian hari pertama itu awalnya niat itu hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi malam Minggu saya ngobrol dengan suami, bagaimana ya, kayaknya suami udah pengen kalau tidur malam kita udah tanpa nyusu, udah tanpa nena gitu. Tapi sayanya masih kurang tega, apalagi kalau anaknya nggak tidur gitu. Kitanya udah capek dan udah ngantuk, nggak tidur, kitanya jadi kepengen ngasih, tinggal blek kasih gitu. Tapi saya juga lihat ini anak kayaknya lumayan agak tricky untuk sapihnya. Terus saya bilang malam itu apa kita kurangin pelan-pelan, jadi sehari cuma 2-3 kali aja, tapi tetap dikasih. Esok harinya pagi-pagi saya cerita sama ibu saya kalau mau sapi Genta tapi pelan-pelan. Saran dari ibu saya, kalau ingin sapi anak harus mantapkan diri, mantapkan hati, gak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kasihan anaknya seperti di PHP itu ya bun. Itu saran dari ibu saya. Akhirnya hari itu mendadak juga kayak tanpa rencana, dan mulai hari itu Genta bener-bener dicoba gak nena sama sekali. Hari itu hari Minggu tanggal 19 Juli. Kalau secara tahun Masehi umur Genta tepat 23 bulan. Sebenarnya hari Minggu Legi, kalau orang Jawa itu waktu kemarin tanggal 19 Juli itu Minggu Legi. Kalau orang Jawa itu bertepatan dengan wetonnya. Targetnya itu dia minggu depannya itu benar-benar sudah lepas main, karena kalau saya pernah baca itu menurut agama Islam ya bun, itu sebaiknya menyapi itu 2 tahun sesuai tahun lahirnya, sesuai tahun Hijriah. Tapi monggo, masih banyak kok, dan kebetulan aja saya dan suami memutuskan pas sekarang nggak apa-apa kalau pas mau pakai tahun Masehinya pun pas 2 tahunnya sesuai tanggal lahirnya, tahun Masehi maksud saya gitu. Jadi metode yang dipakai adalah ayahnya bilang kalau PD saya, payudara, mohon maaf, nenanya itu udah sakit, jadi diberi hensaplas. Benar-benar saya merasa perjuangan seorang ibu di situ ya bun, karena melepas hensaplas dari PD itu nggak semudah yang dibayangkan, karena ada rasa nyeri-nyerinya. Waktu awal-awal nyusuin nyeri, pas masa nyusuin tumbuh gigi nyeri, sampai pas nyapi. Jadi pantas sekali Allah itu sangat memuliakan seorang wanita, bahkan seorang anak wajib menghormati ibunya. Ketika ditanya kepada Rasul pun Rasul menjawab ibu, siapa yang harus dihormati? Ibu sampai 3 kali, karena memang seperti itu perjuangannya. Apalagi untuk ibu bayi ASI, ibu sufor pun juga besok perjuangan untuk menyapidotnya juga nggak semudah itu ya bun. Tapi
saya nggak akan share karena anak saya nggak pakai DOT sama sekali karena dia nggak mau. Dulu pernah saya coba tapi dia nggak mau. Jadi hari pertama itu saya hampir nggak tega, hampir kasih waktu itu. Jadi hari pertama siang itu sebenarnya dia nggak drama, dia sesekali minta nem, tapi kita sibukkan dengan bermain. Dia bermain, biasanya dia jam 11, setengah 12 dia paling lambat udah bangun. Tapi ini sampai siang, sampai jam 2 dia menahan kantuknya karena dia nggak diberikan nena. Tapi kalau siang saya masih bisa tahan, Bun. Namanya siang masih banyak yang bisa dimintain tolong untuk bantu ya. Nah, udah siang akhirnya dia tertidur setengah 3 tanpa nen, habis mandi. Ketika bangun dia drama karena setiap dia tidur di pertengahan itu, ketika dia terbangun dia pasti minta nena, dan kali itu nggak diberi, malah saya gendong. Nah, dia sempat menjerit sebentar, menjerit dan nangis sebentar, tapi nggak lama. Karena alasannya adalah PD saya sakit dan dia saplas. Karena saya memilih metode itu karena sebenarnya udah banyak sih metode yang nyuruh diolesin pakai jamu ini, jamu brotowali, jamu sambiloto yang saya tahu itu, saya pernah merasakan sendiri itu pahit, sangat pahit, dan saya takut dia trauma. Nah, sebenarnya ini metode menggunakan Hansaplast ini sedikit berbohong, tapi ini metode yang saya pilih. Manut untuk metodenya mengikuti nyamannya Bunda sama suami, bagaimana hasil kesepakatan bersama. Tapi kalau saya sendiri itu dia itu jadi, saya sebenarnya jadi nggak tega karena anaknya jadi muncul empati ke saya. Dia juga kasihan sama saya, posisi dia sangat ingin nena tapi dia kasihan sama saya. Jadi gimana coba perasaan ibunya, dan dia nangis. Sebenarnya saya juga sedih. Makanya ketika hari pertama malam sebelum tidur itu dia sempat saya mau kasih itu gara-gara saya nggak tega gitu. Saya nggak tega, dan nggak sampai di situ aja ya Bun, PD kita pasti kan penuh. Banyak ibu-ibu yang emang aslinya tumpah-tumpah itu, kalau saya cuma sampai rembes, alhamdulillahnya. Kalau yang lain sampai tumpah-tumpah itu banyak yang sampai bengkak. Nauzubillah, jadi kalau sampai mastitis ya Bun, kalau misalnya bisa diringankan dengan dipompa dengan es batu beberapa kali, diselang-selang ketika waktu kita slow, atau dipompa sedikit saja biar nggak sampai meriang gitu Bun. Nah, jadi kemudian paginya itu awal mulanya sapihnya hari pertama itu waktu pagi, Genta itu bangun pagi seperti biasa, dia langsung diajak sepedaan sama ayahnya. Ketika pulang sepedaan dia haus karena nggak boleh nena, dia minta sufornya. Sebenarnya saya pakai sufor itu sempat pakai sufor umur 14-17 bulan untuk ngejar BB-nya yang sangat jauh dari deviasi gitu ya, deviasi bobot seharusnya ya Bun. Memang sih naiknya nggak signifikan karena dia emang nggak doyan sufor ya Bun. Jadi saya memilih stop sendiri, dan karena mendekati sapi saya mulai kenalkan lagi sufor yang dia suka. Alhamdulillah dia suka Denko. Ini saya nggak di endorse ataupun apa ya, tapi karena dia suka Denko, tapi bukan Denko 1 plus, Denko Fortigro. Nah, mungkin bunda-bunda bertanya kenapa saya beri Denko Fortigro. Saya sudah bertanya dengan bagian Denko-nya, web Denko, ke web Denko-nya, apakah Fortigro boleh dipakai untuk anak di bawah 2 tahun, maksudnya 1,5 tahun. Karena anak saya sudah 22 bulan, 23 bulan ya. Dan ternyata di atas 1 tahun Fortigro sudah bisa. Jadi nggak apa-apa, dan saya juga observasi pupnya. Ternyata dia cocok dan dia suka tuh, karena Denko Fortigro itu gurih. Nah, saya sukanya susu-susu yang plain gitu. Ya, jadi hari pertama ketika biasanya dia pulang jalan-jalan, dia sarapan. Nah, hari itu dia agak haus karena mungkin karena cuaca di sini panas juga ya. Saya lagi mudik soalnya ya. Nah, itu saya lagi mudik ke rumah orang tua saya. Itu jadinya Genta itu udah haus, dan selama di sini kalau pas saya kasih makannya nggak pas di timingnya dia lapar, dia memang makannya sedikit. Jadi saya wajar-wajar aja. Udah kan, setelah itu dia asik main lah dia. Biasanya siang jam 11 itu dia udah tidur, paling lambat itu sekitar setengah 12. Ini dia masih main, ditahan-tahanin aja, rasa kantuknya udah kelihatan banget. Dia main semua mainan, ganti-ganti main. Masih anak seumur ini ya, suka explore dan suka ganti-ganti jenis mainannya. Dia udah bosan. Terus terakhir dia itu main air. Setelah main air sekalian saya mandiin. Udah siang jam 2, jadi setengah 3 dia tidur sampai jam 5. Bangun dia dengan drama, dan dia nggak bisa main, dan saya cuma gendong dia. Tapi akhirnya habis itu reda dan dia bangun main-main lagi. Terus nggak berapa lama makan.
ada satu hal, ini poin penting ya Bu, apalagi buat anak ASI terus pengen diselingin sufor. Selain hasil observasi, kebetulan hari itu Genta tuh kenceng banget minum sufornya karena dia nggak bisa nen, karena selalu tiap nen dia dialihkan terus, dia akhirnya mengalihkan dirinya ke sufor. Biasanya dia sehari itu cuma habis 200 ml, nah hari itu bisa sampai 2 kali lipatnya. Pokoknya asal dia haus, dan dia kurang banget minum air putihnya hari pertama itu, masih kayak penghiburan karena dia nggak bisa nen, jadi dia lari ke sufor gitu. Sore harinya pas bangun jam 5 dia bangun itu rewel itu selain minta nen, dia rewel karena perutnya sakit. Dia rewel bangun tidur, kan tadi tidur 2:30 ya, 2:30 ketiduran habis mandi. Habis mandi itu juga tidurnya motoran, jangan ditiru ya ibu. Jadi setengah, tapi saya waktu itu karena masih hari pertama ya nggak apa-apa deh kayak gitu, dia naik motoran. Jadinya hari pertama itu tidur siang, habis mandi itu motoran sebentar, dan dia tertidur lelap sampai sekitar 2 jam, sampai 4:30 lewat gitu. Nah setelah itu bangun, itu rewel minta nen tapi nggak dikasih, terus dia bilang perutnya sakit. Ya udah diajak jalan-jalan, dia jalan-jalan juga dia nggak happy karena perutnya sakit. Nah saya jadi ingat hari itu dia sudah minum sufor beberapa kali, dan air putihnya minum sedikit, sedangkan dia itu anak yang suka banget air putih. Jadi setelah itu saya sounding di jalan, ketika mau ke taman itu, jalan-jalan ke taman itu, saya sounding di jalan kalau itu di perutnya lagi ada kuman karena kurang minum air putih. Saya sounding terus dari berangkat sampai pulang, saya sounding, makanya biar nggak sakit perut lagi, biar kumannya hilang, biar kumannya kabur, biar kumannya pecah, itu biar kumannya hilang, kata saya banyak-banyak minum air putih lagi. Dan ternyata itu bekerja Bu Ibu, bekerja. Ketika pulang dari jalan-jalan ke taman tadi, anak saya mau minum air putih, bahkan dia yang mengambil air putihnya sendiri. Nah, udah sampai situ, kira-kira sampai habis maghrib itu saya diemin, nggak saya kasih apapun. Sekitar jam 6:30 malam, saya kan jadi dari pulang itu, dari dia nggak mau makan apapun dari habis bangun tidur jam 5 sampai 6:30-an itu. Pas saya pikir 6:30 nih, coba dikasih makan. Nah udah lagi ada martabak waktu itu di rumah, dimakan pakai nasi sama dia, dan dia makannya lahap, mungkin karena dia lapar. Udah dia makan, terus dia nonton film kesukaannya, sudah tidur. Malam itu dia menahan kantuknya sampai tidurnya itu jam 10:30, karena sorenya tidur dari jam 4:30 sampai 4:30. Jadi udah banyak, dan tidurnya lumayan berkualitas sih, karena nggak berjeda nih, yang bener-bener tidur blek 2 jam karena dia juga capek. Itu tadi kisah hari pertama ya Bu. Alhamdulillah dia bisa kompromi dan baik. Pas tanggal 11 malam akhirnya dia tidur tanpa Nena juga. Itu juga harus dibolak-balik. Itu caranya banyak Bu, dan mau nggak mau saya waktu itu bukan pengen manjain, tapi waktu itu saya pengen menghibur. Ya memang sih mungkin nggak semua cara yang di sini bisa ditiru ya Ibu. Waktu itu saya gendong sih, jadi saya gendong, saya elus-elus, saya doain, saya selawatin, terus akhirnya dia tidur 10:30. Kita pun yang dewasa akan menahan-nahan, karena kita juga kasihan memaksa dia tidur, pasti dia nangis karena dia juga nggak dapat Nena. Ya udah kita sabar-sabarin aja. Ya udah kita lanjut ke sapi hari kedua. Sapi hari kedua ini kebetulan hari kedua itu sekitar Senin 20 Juli 2020 itu lebih drama daripada hari pertama. Hari kedua itu seperti biasa, dia pagi sarapan, terus main-main. Nah kayak biasa dia suka kan sama alat berat, kayaknya salah satu contohnya ekskavator. Terus nah jadi hari pertama tadi dia tidur 10:30, kemudian 2:30 pagi dia bangun menjerit, nangis sekitar setengah jam sampai membangunkan seisi rumah. Untungnya setelah sekitar setengah jam dia bisa diredain, dan setelah itu dia bablas nggak tidur sampai pagi. Dia akhirnya nonton, jadi dia kayak belum ikhlas ya, anggapannya belum ikhlas ya, belum melepas. Jadi dia ya udah terlanjur seger, terus dia nonton, akhirnya nonton di laptop. Nah dia tuh nonton kartun kesukaannya waktu itu ya. Udah setelah itu sekitar jam 4:30 dia udah muap beberapa kali, 4:30. Kemudian ayahnya jam 5 ngajak sepedaan, ternyata beberapa menit dari sepedaan dia pulang kondisinya udah tidur lelap sampai jam 7 pagi. Kemudian jam 7 pagi dia bangun sarapan. Nah hari kedua ini dia tidur jam 11:30, tapi tentunya dengan drama karena dia ingin Nenanya. Ya lumayan drama siang itu. Jadi tadi malam drama 2:30, ini sih tadi malam itu drama 2:30, berarti sudah memasuki Senin 20 Juli ya, drama 2:30. Kemudian hari itu juga jam 11:30 siang dia drama lagi tidurnya.
tapi alhamdulillah tetap bisa tidur, cuman tidurnya nggak lama karena dia masih belum ikhlas tanpa neneknya. Kemudian karena dia tidur siang nggak lama, terus dia main terus sampai sore. Pas malam, nah dia suka banget nih nonton kartun favoritnya. Jadi malam itu sehari itu mesti kalau nggak 2-3 kali dia nonton kartun favoritnya dan nggak bosan-bosan. Saya juga nggak ngerti. Jadi hari kedua itu kemudian jam 8:30 tiba-tiba dia dielus-elus sama saya, dia tertidur langsung tertidur lelap hari kedua itu. Alhamdulillah tidurnya tanpa drama. Dan kalau saya lihat-lihat dari hari pertama kedua itu setiap mau tidur dia itu jarang drama. Dramanya adalah terletak ketika dia terbangun tengah malam dan minta disuguhi neneknya, seperti itu. Sampai hari ketiga tadi tidur jam 8:30, 1:30 malam dia terbangun lagi. Tadi hari kedua dia tidur 8:30, masih di hari kedua. Tapi karena sudah 1:30 berarti udah masuk hari ketiga ya. Hari ketiga jam 1:30 malam itu dia drama bangun lagi, tapi dia lebih ikhlas. Hari kedua dini hari jam 1:40 malam dia terbangun lagi, tapi kali ini lebih bisa terkondisikan, cuma merengek sedikit. Kemudian bisa dielus-elus, digendong. Jadi itu digendong sama saya, terus direbahin lagi, diselawatin, dia tidur lagi. Meskipun ada merengek-rengek tuh bangun masih tetap belum ikhlas lepas neneknya. Kemudian dia tidur lagi sampai pagi. Jadi itu malam itu cuma bangun 1 kali. Dan itu paginya bangunnya 5:30 tanpa drama. Habis itu sih karena dia nggak tidur dan dia bosan di rumah, kita ajak main ke tempat saudara sekitar jam 10. Main lah ya sama namanya anak kecil. Di sana ada saudaranya umur 8 dan 10 tahun. Suka tuh dia main kejar-kejaran sama dia kan. Jadi dia pulangnya itu kebetulan dia udah ngantuk mungkin pas pulangnya dari sana, dia kan minta pulang dari rumah saudara. Pulang dari rumah saudara dia udah ngantuk. Jadi pas sampai rumah orang tua saya dia tidur. Jadi tapi tidurnya tentu saja di jalan pas lagi naik motor, mungkin kena angin. Jadi tanpa drama itu tidurnya. Kemudian pas itu kebangun, kemudian saya sounding lagi, masih disonding untuk ininya sakit. Dia masih bilang buka, dia tarik baju saya masih siang itu, dia minta bukain, tapi tetap aja itu saya hampir nyerah karena sudah gak tega gitu, karena dia udah nangis yang kayak udah kepengen banget gitu. Tapi saya bilang kalau hari ketiga ini gagal, pasti seterusnya saya akan mulai dari awal lagi. Padahal sudah saya bangun selama 3 hari. Akhirnya saya tetap nggak turutin, tapi saya gendong seberapa lama dia mau sampai dia tertidur lagi. Dan dia masih ingat sih sama neneknya ya. Tapi jadi waktu siang itu pas kebangun, karena nggak dapat neneknya, akhirnya dia terbangun. Ya udah pas dia bangun saya kasih makan, kayak gitu aja. Terus dia, tapi itu hari ketiga setiap dramanya udah jangka waktunya sebentar, udah nggak lama. Jadi semakin hari dia akan semakin pintar bun, semakin ngerti, insya Allah juga semakin ikhlas. Kemudian tidur malamnya alhamdulillah tanpa drama juga. Dia nonton film kesukaannya itu yang saya bilang sehari bisa 2-3 kali itu, yang nggak bosan-bosan itu. Kemudian kebetulan waktu itu saya lagi nyetrika, hari ketiga itu malam saya nyetrika, adik saya yang sempat gendongin sebentar, taunya digendong sebentar udah tidur. Itu sekitar jam 9-an malam, 9 lah bun, udah tidur. Hari ketiga itu menurut saya si anak saya selama sapi itu tiap mau tidur itu hampir jarang banget dramanya itu selalu di tengah-tengah itu tadi bun, meskipun masih ingat ya sama neneknya bun. Hari ketiga tadi setelah nonton film kesukaannya tadi, ketika kebetulan saya lagi nyetrika itu jam 8:30 malam, adik saya yang gendongin dia sebentar banget, terus udah ngantuk banget jadi udah tidur. Kalau belum ngantuk biasanya terlalu banyak yang dia mintanya udah macam-macam dan aneh-aneh bun. Berarti itu emang dia udah ngantuk kondisinya. Nah hari ketiga menuju hari keempat itu dia malamnya full tidur, nggak kebangun. Dan saya itu adalah hari paling pertama setelah 2 tahun ini dari habis lahiran, itu kali pertama saya bisa tidur semalaman nggak kebangun malam. Dari hari ketiga tadi 21 Juli 2020 tidur jam 9 malam sampai pagi dia nggak kebangun, bener-bener nyenyak. Sampai hari keempat dia siang itu tidur sekitar
jam 11 bun, 11 apa setengah 12. Hari keempat itu tidur tanpa drama juga. Hari keempat itu dia tidur, waktu dia ngantuk dia rewel. Posisinya saya lagi masakin snacknya dia, riwuh di dapur. Akhirnya saya pas banget snacknya mateng, dia makan baru 3 suap snacknya, dia udah merem, udah gini-gini waktu itu. Saya sampai kaget, selama dia MPASI dia nggak pernah makan yang sampai ketidur gitu. Itu adalah kali pertama dia makan sampai merem gitu ya Bun. Dan sampai saya kaget dan pengen ketawa juga ada gitu. Dan itu tidur. Jadi pas kebangun siang hari keempat itu kebangun, biasanya saya pupuk, saya sholawatin. Ya udah saya mulai ikhlas juga kalau dia memang udah bangun, dia bangun aja, karena dia memang nggak dapat nyenanya. Dan pengalaman saya selama 4 hari itu tidur siangnya yang paling lama itu ya hari pertama yang dia masih itu yang tidur setengah 3 sampai jam 5. Selanjutnya itu dia ada sekali lagi tidur siang lama 2 jam setengah itu. 2 jam setengah itu sekitar hari keberapa ya? Kemungkinan kalau nggak salah saya agak lupa ya Bu. Itu hari keempat itu kayaknya dia tidur siang 2 jam lebih. Terus dia bangun langsung makan banyak. Malam dia tidurnya agak lama ya, sekitar setengah 10 atau jam 10 gitu. Tapi dia kenyang kan Bun. Maksudnya hari keempat itu udah mulai jarang menyebutkan kata-kata yang mungkin udah lebih ikhlas kayak gitu. Tapi hari keempat itu tidur siangnya ya itu lama. Hari keempat itu sempat bangun tidur sampai 2 kali di jam tidur siangnya. Tapi tidurnya total 2 jam 40 menit. Jadi tidur malamnya wajar sih sekitar jam 10. Tapi ketika tidur malamnya pun pintar Bun ya, dipijet-pijet, dielus-elus, dia udah tidur. Cuman ini hari kelima sama keenam entah mungkin badannya kecapean. Soalnya setiap mau dipijet dia malah mau pijet kita gitu. Jadi saya juga bingung. Jadi hari kelima dan keenam ini mulai dari hari keempat itu malam dia kebangun. Emang sih udah nggak digendong. Kalau kebangun paling misal dalam satu malam kebangun 2-3 kali, cuman 1 digendong, itu pun dia nggak nyaman udah digendong. Jadi dia tetap pengen di kasur. Jadi kalaupun dia kebangun terus refleks bilang minta gendong, saya gendong sebentar, saya bilang nggak enak kan kasur, terus dia minta di kasur. Nah jadi semenjak hari kelima ke-6 dia udah nggak gendong lagi. Jadi tiap dia kebangun saya cuma elus-elus punggungnya, elus-elus dahinya, pupuk pahanya, bokongnya. Dia udah tertidur lagi. Cuma 2 hari ini mungkin karena kecapean. Rencananya tuh tadi malam akan saya pijit, tapi dia yang malah menawarkan untuk memijit ibunya gitu. Sebenarnya saya pengen pijit soalnya kayaknya udah capek. Jadi kalau malam kebangunnya 2-3 kali. Ya emang sih cuma ngerengek atau ngelindur. Setelah dipupuk ya tidur lagi. Tapi semenjak di Sakti itu tidurnya benar-benar melengket ke ibunya. Kecuali tidur pertama yang sangat lelap itu ketiduran itu nggak lengket ibunya. Nanti setelah kebangun malam tidurnya itu akan menempel dengan ibunya gitu. Jadi biarpun dia nggak ASI ya tetap seperti itu. Jadi kita tetap, jadi ya wajar ya Bu, nanti biarpun setelah dia nggak nena lagi dia akan tetap nempel. Ya maksud saya tetap nempel adalah dia itu malam kebangun ya kita tetap terbangun untuk ngepuk-puk dia. Bahkan kalau dia ngelindur saya kaget, jadi saya refleks duduk. Nah itu tadi sih ya Bun. Dan setelah proses sapi ini saya merasa dia itu semakin lengket sama saya. Sampai kemarin sama orang rumah itu gak ada yang maunya, cuma sama ibunya. Tapi kembali lagi saya sonding kalau semuanya sayang sama dia. Kalau ibunya sakit gimana, kalau dia gak mau ikut sama yang lain. Saya bilang kalau saya sama kayak dia, saya butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan. Saya kebelet aja waktu itu, saya gak bolehin pipis Bun. Gimana coba ya. Ternyata itu emang fase dia baru dilepas neneknya, dia ngerasa karena neneknya dilepas ibunya akan ninggalin dia. Jadi semenjak saya dapat selentingan gitu dari teman saya bilang saya disuruh nyonding, saya sonding lagi Bun. Saya sonding kalau semuanya sayang sama dia nggak harus sama saya terus. Ketika saya tidur dia main sama orang lain boleh, dia main sama ayahnya, sama tantenya, sama nenek kakeknya begitu Bun. Intinya adalah disonding. Jadi ya Bun, menurut saya intinya adalah semua anak kita itu jenius Bun. Mereka semua cerdas, pintar. Kalau kita sonding dengan baik, dengan kata-kata yang positif, mereka pasti ngerti lama-lama. Ya memang tidak seinstan dengan orang yang sudah paham ya Bun, tapi kita harus mengerti ya, karena mereka masih kecil. Tapi mereka jenius, mereka cerdas Bun. Tenang saja, kalau ibunya yakin mereka ngerti, mereka akan ngerti. Semoga saja video saya kali ini bermanfaat juga ya Bun, bagi para calon ibu maupun ibu-ibu yang masih proses ASI maupun yang sudah menjelang sapi juga. Semoga bisa menjadi
salah satu tips atau pengalaman, tapi nggak semuanya ditiru bun, sesuai dengan kepercayaan bunda dan suami, kesepakatan bunda dan suami dan keluarga saja, jadi lebih nyamannya seperti bagaimana. Jangan lupa terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa komen dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Semoga aja video ini bisa menjadi amal buat saya dan buat yang share juga. Nggak apa-apa lah ya, saya kali ini masih mau numpang promo untuk bunda-bunda yang sedang menunggu buah hati atau yang sudah punya buah hati umur sekitar newborn sampai 4 tahun. Saya kebetulan punya Instagram jualan baju import dengan harga yang terjangkau ya bun, insya Allah. Dan kita akan mengusahakan bagaimana kita akan membantu untuk soal ongkir dan lain-lain. Jadi follow dulu aja bun, siapa tahu kepincut dengan beberapa produk kita gitu. Nanti saya taruh di description box atau bisa bunda catat atau bisa langsung search abis nonton video ini di IG-nya Baju Anak Bayi Murah Jogja atau Justi Kids Codes. Terima kasih bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.